Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa salatan wa salaman ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Sampailah kita pada pembahasan terakhir dari revolusi Libya ini. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya ada dua langkah politik Prancis terkait Libya yang menarik untuk kita simak. Yang pertama adalah Prancis menolak campur tangan Rusia dalam membantu Haftar untuk merebut Tripoli. Dan Macron menegaskan Prancis akan melakukan intervensi dan protes kepada Rusia. Ketika itu Macron juga menegaskan Prancis sama sekali tidak pernah dan tidak akan mau mendukung Haftar yang dianggap sebagai pemberontak. Kebijakan kedua yang dilakukan oleh Prancis terkait Libya, Prancis mengumumkan secara resmi menarik diri dari operasi militer Irini yang dilakukan oleh NATO di Laut Mediterranean. Ini adalah buntut dari perselisihan yang terjadi antara militer Turki dengan militer Prancis. Di video part 1 saya mengatakan bahwa Prancis hampir mustahil merebut Libya atau bersaing di Libya secara sendirian, tanpa lampu hijau atau izin dari Amerika. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Trump tidak memberikan lampu hijau kepada Macron dan terkesan lebih memilih Erdogan dalam isu Libya ini? Setidaknya, ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah, Trump dan Macron memiliki cara pandang berbeda dalam melihat politik global. Keduanya juga memiliki visi yang berbeda dalam tubuh NATO, terutama terkait Rusia. Yang kedua, Trump tidak begitu tertarik dengan gaya politik luar negeri Macron terhadap dunia Islam secara umum dan Turki secara khusus. Jika hubungan Amerika dengan Cina memanas, maka Amerika membutuhkan stempel dukungan dari pemimpin-pemimpin negara Islam, juga dari umat Islam secara luas, terutama umat Islam yang ada di Timur Tengah dan Asia. Itu sebabnya Trump lebih memilih Turki dibandingkan Prancis karena Turki diharapkan menjadi pemimpin kekuatan Islam jika antara Amerika dan Cina memanas. Nah, bagaimana dengan Israel? Sepengamatan saya, politik luar negeri Israel selalu melihat arah angin. Dan saat ini yang paling menentukan arah angin adalah isu hubungan antara Amerika dengan Cina. Jika perang besar terjadi antara Amerika dengan Cina, maka Amerika juga harus melumpuhkan kekuatan Rusia yang merupakan bagian dari koalisi Cina. Ini artinya Amerika akan mendekat kepada Turki dan di belakangnya ada Israel, dan keduanya nanti akan melakukan koalisi permanen. Artinya apa? Artinya Rusia akan hengkang dari Mediterranean dan Libya secara khusus. Dalam kondisi seperti ini, maka pemimpin Arab yang tergabung dalam kontra Arab Spring, mereka yang pertama kali akan menjadi korban. Mereka tidak mungkin masuk dalam koalisi Rusia-Cina karena kartu mereka sudah dipegang oleh Amerika. Tapi dalam waktu yang sama, mereka juga tidak ingin dipimpin oleh Turki dalam koalisi antara Amerika dengan Turki. Jika melihat perkembangan terakhir di Libya, saya berpendapat bahwa Rusia tidak begitu tertarik melakukan perang dengan Turki. Karena Rusia paham bahwa akan mengalami kekalahan. Di saat yang sama, Turki juga tidak ingin terjadi perang dengan Rusia. Karena Turki memiliki kepentingan yang besar terhadap Rusia. Dan alasan yang paling penting dari semua ini adalah Turki tidak begitu yakin akan kesetiaan Amerika jika perang sampai terjadi. Tapi secara de facto, Turki sudah bisa disebut sebagai pemenang dalam persaingan di Libya. Setidaknya ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari sisi ekonomi, yang kedua dari sisi militer. Beberapa hari terakhir, perusahaan Turki mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan izin proyek besar di Libya. Dan ini tanpa mendapatkan protes atau perlawanan sama sekali dari Rusia. Yang kedua dari sisi militer, Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, melakukan kunjungan resmi ke Libya dan bertemu secara langsung dengan Sarraj. Salah satu poin dari pertemuan kedua pemimpin tersebut adalah Turki akan mendirikan sekolah pelatihan militer di Libya. Dan ini artinya apa? Secara militer, Turki telah diterima di Libya.
Jadi, Prancis, Turki, atau Rusia, atau negara manapun di dunia sah-sah saja melihat peluang ekonomi di negara lain. Tergantung caranya sesuai hukum dan pergaulan internasional atau tidak. Karena prinsipnya, setiap negara akan terus berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.